warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kedua nikmat tersebut senantiasa selalu kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kultum zuhur pada hari ini adalah tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah memasuki fase menuju bulan Ramadan. Biar nanti ketika masuk bulan Ramadan enggak kaget. Kok ada tarawih? Kok ada puasa? Kok ada qiyamul lail? Kok ada baca Quran? Jadi tidak ada kalimat kok. Maka persiapannya ada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan pertama bulan Sya'ban adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Karena apa? Karena bulan Sya'ban ada di tengah-tengah bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah di bulan Sya'ban ini, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, amalan apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban? Yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban adalah beliau memperbanyak puasa sunnah. Karena Ramadan puasanya full, Pak. Gak boleh Senin Kamis aja bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Agar apa? Agar kondisi badan kita siap untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu dari sisi fisik manusia. Tetapi kata Rasulullah, aku melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah di bulan Sya'ban, agar ketika aku puasa, agar ketika Allah mengangkat amalan ibadah tahunan, kondisiku sedang berpuasa. Maka kalau puasa Senin itu yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah, karena pada hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka Rasulullah merayakannya dengan melaksanakan puasa Senin. Tapi kalau puasa Kamis itu adalah hari pekanan diangkatnya amal ibadah seorang hamba. Jadi seminggu sekali amalan diangkat pada hari Kamis. Maka 1 tahun sekali amalan diangkat itu pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah ingin ketika diangkat amal ibadahku, kondisiku sedang berpuasa.
Jadi itu pertama, keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan diangkat amal ibadah tahunan. Ya, kalau perusahaan itu perhitungan keuangan itu kan di akhir Desember. Tapi kalau hitungan pribadi-pribadi manusia, itu amal ibadah diangkat tahunan pada bulan Sya'ban. Maka perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ada yang namanya Lailatul Baro'ah. Lailatul Baro'ah. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam apa namanya? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Ini minggu depan kita akan memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Sampai sekarang saya masih mengikuti. Tapi kalau ada beberapa saudara kita tidak melaksanakan, tidak apa-apa. Rasulullah tidak mengerjakan. Tetapi para ulama mengerjakan. Karena apa? Karena pertengahan Sya'ban adalah pertengahan, kalau sisi kesehatan, kalau kita berdiskusi tentang masalah amalan-amalan, terkadang menjadi kontroversi. Ada yang itu mengerjakan, itu tidak mengerjakan. Tetapi kalau dari sisi kesehatan, ya ini mungkin dokter di sini banyak. 30 hari kita mau melaksanakan puasa. Ya. Tidak hanya puasa, tetapi 30 hari juga digenjot ibadah kita di bulan Ramadan. Harus punya target khatam Quran. Harus menunaikan yang namanya zakat harta dan zakat fitrah. Harus melaksanakan iktikaf. Apalagi harus qiyamul lail, salat tarawih. Qiyamul lail itu biasanya menyebutnya salat tahajud. Tapi kalau salat tarawih ba'da isya, itu kan harus ada persiapan, Pak, yang lengkap. Maka tanggal 15 Sya'ban adalah pertengahan kita memasuki gerbang Ramadan. Kalau kita mau ikut lomba, Pak, ikut lomba nih tanggal 1, itu persiapannya sangat luar biasa di 15 hari sebelumnya. Tetapi dari sisi yang namanya keutamaan, di malam Lailatul Baro'ah adalah malam penuh dengan keberkahan. Silakan kita meramaikan masjid. Dan yang ramaikan masjid, Pak, Nisfu Sya'ban di kami sebagai pengurus Masjid Istiqlal tidak diumumkan, tetapi jamaah hadir. Dan itu jumlahnya melebihi jumlah jamaah sholat Jumat. Dan yang dibaca surah-surah dalam Quran. Dan membaca doa. Dan tidak ada amalan khusus sholat sunnah, tidak, hanya membaca surah Al-Quran dan berdoa. Ada 3, Pak, permintaan kita sebagai umat Islam. Bukan nanti ayat dikeramatkan, disimpan bertahun-tahun, tidak. Ayat itu berarti kalau kita membaca surah Yasin itu, yang pertama agar Allah menetapkan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Doanya bagus. Ditetapkan keimanan. Kita tidak kafir. Kita tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat bagus. Agar nanti bulan Ramadan keimanan kita jadi pasang. Pasang artinya di sini semangat untuk beribadah. Dan niat yang kedua,
setelah ditetapkan keimanan agar mendapatkan rezeki yang berkah. Siapa yang nggak mau punya rezeki berkah, Pak? Rezeki berkah itu adalah ketika kita bawa pulang, kita kasih makan keluarga kita, itu keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu namanya rezeki berkah. Maka pada malam yang namanya nisfu Sa'ban atau Lailatul Baro'ah, silakan memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan musola-musola. Kalau kita pekerja, memakmurkan tempat ibadah rumah kita. Masing-masing kita punya tempat ibadah. Ada space kecil buat sholat jamaah bersama istri atau suami dan anak-anak. Itu yang kedua, keistimewaan di bulan Sya'ban. Masih ada 6, Pak. Ini saya yang kebiasaan masyarakat dulu aja. Yang ketiga adalah di bulan Sya'ban disebut dengan bulan Rowahan. Bulan Rowahan. Walaupun ini menjadi tradisi umat Islam di Indonesia, tapi tradisi ini sangat bagus. Apa makna dari bulan Rowahan? Bulan Rowahan itu dari kata ruh. Bulan ruh. Maka di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan, 1 minggu sebelumnya, sanak keluarga, istri, suami, kakek, nenek mendatangi makam. Apa yang mendatangi makam? Ngebersihin makam. Silaturahim sama saudara setahun sekali, membersihin kuburannya, dibacain, memberikan hadiah. Kalau menaburkan bunga, silahkan. Toh sudah diajarkan oleh pemimpin kita, menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, taburkan bunga, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban karena sudah banyak yang melakukan. Jadi bulan Rohan itu adalah bulan ruh, bulan kita memberikan hadiah. Ya, kalau ada yang meninggal sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari berturut-turut, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari. Itu yang dilakukan oleh keluarga si mayit untuk membahagiakan orang-orang sekitar. Ya, ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah akan turunkan keberkahan pada tempat tersebut. Jadi yang ketiga adalah bulan Rowahan. Bulan Rowahan itu adalah kita menziarahi makam. Bapak kalau melaksanakan umroh, pasti salah satu tur ziarahnya itu adalah ke pemakaman Baqi. Ya, ke pemakaman Baqi. Dan ketika di Raudhah, yang sudah melaksanakan umroh haji Raudhah, itu ada makam Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Kita melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah. Kita melakukan ziarah ke pemakaman Baqi, tempat para sahabat Rasulullah, tempat makamnya maksudnya. Dan di Indonesia, tradisi Rowahan itu menjadi sesuatu yang dianggap dalam fikih itu adalah ahsan, baik saja. Tidak wajib, tapi baik. Ihtisan. Kalau dari sisi hukum fikih namanya ihtisan. Baik dilakukan, selama tidak memunculkan kemusyrikan. Ziarah ke makam orang tua kita. Terus kita lihat di kuburan orang tua kita ada batu, Pak.
Ada batu, wah ini batunya bagus nih. Nah batunya itu dijadiin jimat. Ini yang nggak boleh. Ada rumput dijadiin jimat, itu yang nggak boleh. Jimat itu kekuatan yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalau kita masuk golongan orang-orang soleh, itu dalam sisi agama disebut dengan ma'unah. Ada mukjizat. Mukjizat itu kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul ketika menjadi Nabi dan Rasul. Sebelumnya namanya irkhas. Irkhas itu kisah Nabi Ibrahim. Sewaktu beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau itu memiliki kemampuan akidah yang sangat kuat. Beliau mencari sosok Tuhan. Itu suatu kekuatan yang Allah berikan. Kisah Nabi Musa, waktu kecil yang aturan Raja Fir'aun agar semua anak laki-laki dibunuh, maka dihanyutkan di sungai Nil, maka Allah berikan keselamatan, itu disebut dengan irkhas. Irkhas, mukjizat, ada yang di bawahnya namanya karomah. Nah, karomah itu diberikan kepada para wali. Wali Songo, wali kutub, wali abdal. Termasuk kita wali, Pak. Nah, wali itu adalah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali wali. Jadi kita nggak mungkin masuk di kriteria wali, aulia. Mungkin kita yang di bawahnya, orang yang mendapatkan yang namanya maunah. Maunah itu pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 yang saya sampaikan di sini, keistimewaan bulan Sya'ban. Semoga amalan-amalan di bulan Sya'ban bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki gerbang Ramadan, kita sudah siap secara fisik kita, ruhani kita, serta perbekalan yang lain, sehingga ibadah amaliyah Ramadan dapat kita laksanakan secara maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup majelis zuhur ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan rezeki, kenikmatan yang tidak pernah putus, dan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.